suratnya sudah mana? diangkat gitu. Suratnya mana? Jadi kita penikmat kopi di Enggak, sini, suratnya bahwa mana? nanti kita hanya Mana? bilang bahwa hari ini Yang tidak mau bisa apa? gitu Ayo. press conference gitu. Kan kita nggak bikin ribut, Pak. Ya, Kan nggak bikin ribut. bukan saya memang Kan mau makan doang. Ini aja kan sudah Rekam nih, foto banyak. kalian. Kau jangan percaya dulu sama saya. kita buat makan doang, kalau nggak butuh ribut. Santai ya santai, Pak. Jangan ini. Oh, saya dulu di sana. Rekam nih. Siapa namanya? Catat deh. Namanya siapa? Siapa nama kau? Nama kau siapa? Taruhnya di mana? Kecuali rumah, ini bukan rumah, ini kedai. Enak aja kau. Catat tuh, saya mau lapor tuh. Ambil tindakan hukum. Lihat mobil itu, jangan ada yang tegores tuh. Tegores sedikit aja saya ambil tindakan hukum. Gimana 8 Aman dah. Coba saya ya. Ayo sini. Mana Putri? Anak saya sini. Saya datang dengan keluarga saya santai. Boleh nggak? Ya kan? Saya tanya kalian, ini kedai kopi kan? Enak aja larang-larang saya. Saya akan melakukan laporan polisi kepada saudara. Tempat dan di mana itu akan saya sampaikan berikutnya. Itulah terkait dengan nanti ibu komentar. Nanti saya juga alergi. Berisik gitu. Abang, Apa katanya ini? saya adik abang. Berisik. Abang dulu bilang saya adik abang. Apa maksudnya? Ini maksudnya apa ya, Bang? Apa kesampaiannya? Abang ngomong ini apa maksudnya, Bang? Tolong jangan diganggu. Bu Ida ini pengacara Jangan saya. diganggu. Ibu jangan duduk saya. Iya, kamu jangan diganggu. Jangan diganggu. Saya kan wanita. Wanita apa? Kalau wanita nggak begini. Iya, ibu kenapa marah-marah? Jangan diganggu. Jangan duduk saya. Orang Ibu jangan duduk saya. Jangan. Sudah diangkat gitu. Suratnya mana? Jadi kita penikmat kopi di Enggak, sini, suratnya bahwa mana? nanti kita hanya Mana? bilang bahwa hari ini Yang mau tidak apa? bisa gitu Ayo. press conference gitu. Kan kita nggak bikin ribut, Pak. Ya, Kan nggak bikin ribut. bukan saya memang Kan mau makan doang. Ini aja kan sudah Rekam nih, foto banyak. kalian. Kau jangan percaya dulu sama saya. kita buat makan doang, kalau nggak butuh ribut. Santai ya santai, Pak. Jangan ini. Oh, saya dulu di sana. Rekam nih. Siapa namanya? Catat deh. Namanya siapa? Siapa nama kau? Nama kau siapa? Nama kau siapa? Erik Wantalangi. Erik, catat nomor telepon kau berapa? Saya Kau dari mana? tiap hari di sini. Enggak, saya tanya, kau dari mana? Apa dasar kau melarang saya press con di sini? Gini, Bang, tadi kan Saya mau tanya, dasar kau apa? Kan kita kan bukan Mana ini punya kau enggak ini? Ini kau punya? bikin ribut. Mana yang punya ini? Udah, kau pinggir sana. Kau pikir negara ini bisa kau, saya proses hukum kau nanti. Udah, biarin. Mau apa dia? Catat namanya. Kau belum kenal kita, siapa kau pikir? Siap. Belum kenal kau sama saya ya? Ayo sini. Mika. Nikah sini aspri kalian semua. Catat tuh ya. Saya minta polisi tangkap itu. Belum tahu dia kita siapa. Pak Gusti mana? Bapak Gusti. Sini. Gusti. Hotel aja kita bisa datang. Kau siapa kau larang saya di sini? Saya cuma orang. Taruhnya di mana? Kecuali rumah, ini bukan rumah, ini kedai. Enak aja kau. Catat tuh, saya mau lapor tuh. Ambil tindakan hukum. Lihat mobil itu, jangan ada yang tegores tuh. Tegores sedikit aja saya ambil tindakan hukum. Gimana 8 Aman dah. Coba saya ya. Ayo sini. Mana Putri? Anak saya sini. Saya datang dengan keluarga saya santai. Boleh nggak? Ya kan? Saya tanya kalian, ini kedai kopi kan? Enak aja larang-larang saya. Sini. Putri sebelah saya. Putri. Oke. Gusti mana? Rahmat mana? Tim hukum saya. Nur Hadi mana? Nur Hadi. Masuk sini. Bu Ida sini, Bu Ida. Catat Bu Ida, itu ada orang yang mau mencoba-coba larang-larang kita.
Siapa dia larang-larang saya? Engkau siapa? Mana aspri saya tadi? Pikir negara kau yang atur. Suruh Hotman Paris kau kemari datang. Ayo, mobil kau lihat tuh Mel. Ayo. Ya. Halo Pak Yongki. Pak Yongki, sorry ini. Abangku, izin boleh. Saya nggak mau bicara sama dia. Ini yang punya. Saya tidak mau Pak. bicara sama dia. Bilang sama dia. Ini yang punya. Saya tidak mau bicara. Kenapa? Saya nggak mau bicara. Kenapa? Ini yang punya kopi. Saya tidak mau bicara sama dia. Kemarin kan udah di-booking. Saya sudah booking di tempat. Ini bukan dia punya. Ini kedai kopi biasa. Iya. Pak. Tidak ada larangan Ini di yang larang punya masuk. Bang. Saya nggak mau. Gitu loh. Untuk press Udah conference. suka hati saya. aja. Saya nggak mau. Udah. Untuk press conference aja. Ini Saya Pak tidak Yongki. mau. Saya tidak mau. Mau apa kau? Bilang sama dia. Saya nggak mau. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian yang saya hormati. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa tempat ini adalah kedai kopi dan tempat umum. Saya kemarin sudah survei dan saya datang ke sini sore, ya Pak Johan ya. Dan saya sudah diskusi dengan Pak Johan, ada dengan ibu-ibu 3 orang, bahwa ini tempat orang minum kopi dan tidak ada larangan. Tidak ada larangan ke sini, larangan kepada Razman Arif minum kopi. Tidak ada juga larangan di sini dilarang preskon. Kalau Hotman Paris bisa di sini hari Minggu, hari Sabtu terima orang. Kalau saya buka di sini juga besok ada misalnya penanganan kasus gratis, boleh dong? Boleh nggak? Boleh nggak? Kalian orang umum kan? Boleh. Ini public area, tapi minum kopi. Kita akan minum kopi ya. Dan kalau saya ini sudah bilang, hidup sekali, mati sekali, nyawa siap wakaf dimanapun. Bahkan saya mengundang Hotman Paris untuk datang ke sini. Saya kepingin ketemu dengan dia, berdiskusi. Jangan bilang gara-gara dia ke Singapura saya datang. Tidak, saya baru tahu kemarin dia ke Singapura. Dan saya beritahu, kalau dia mau ketemu saya datang sini. Kalau dia kaya kan bisa sewa private jet. Jadi ada waktu kemarin ya. Baik, saudara-saudara sekalian, sebagaimana undangan saya ingin sampaikan pertama, bahwa saya pada tanggal 18 Juni 2022 pukul 2:21 dini hari, saya telah resmi melaporkan saudari Denis Carista dan saudara Syamsul Caniago ke Polda Sumatera Utara. Adapun laporan saya terkait dengan pelanggaran Undang-Undang IT atau ITE pasal 27 ayat 3, perubahan Undang-Undang IT nomor 11 tahun 2008. Dan saya berharap laporan ini akan dikembangkan sehingga masuk pada ujaran kebencian serta adanya keterangan palsu di depan umum. Terhadap siapa? Terhadap saudara Denis Carista. Dulu waktu saya preskon di Coffee Home, sama seperti ini. Di situ kalian masih ingat, Denis datang dan dia mengatakan bahwa dia wartawan. Setelah saya interogasi, mengaku sedang belajar dan atau sedang akan menjadi wartawan. Karena itu saya akan berkirim surat juga secara resmi kepada Dewan Pers, kepada Kominfo,
apakah podcast atau kanal YouTube saudara Denis Charista ini ada izin atau tidak. Kalau tidak ada izin, ini artinya bisa dilihat dan diduga keras ilegal, dan itu akan berimplikasi hukum. Adapun beberapa poin yang saudara Denis lakukan itu adalah setidak-tidaknya, kalian bisa buka di akun YouTube-nya sendiri, ada juga di Instagram dia. Saya sudah catat tadi malam. Kalau saya ngomong bukan seperti Hotman Paris. Saya marah, kali ini nggak pernah marah, dari dulu dia marah. Kalau sekarang ini saya benar-benar marah kepada Denis Charista. Dan saya buktikan kata-kata saya. Saya bilang seminggu yang lalu saya akan datang ke Kopi Joni, saya datang ke Kopi Joni. Ya. Saya sudah catat beberapa poin. Halaman 2-nya mana? Ini adalah satu halaman ini, dia 2 halaman. Sebentar ya. Satu halaman ini yang dikirim. Oh ini. Oke, pertama, dalam podcast, ya, biarkan aja, ya, dalam podcast, ya, ingat ya, dalam podcast Denis Charista, dia mengundang seseorang, fokus kemari, fokus ke sini deh, nanti baru tanya dia, ya. Bentar lagi juga berurusan hukum itu, baru dia tahu, ya. Pertama, dalam podcast Denis Charista, dia mengundang saudara Samsul Caniago. Oke. Dalam durasi yang saya amati, satu persatu, termasuk dengan para ahli, termasuk dengan para ahli pidana, maka dari salah satu postingan tersebut, saudara Denis telah menuduh saya memeras Samsul Caniago. Jelas ya? Dia menyebut pada menit kesekian semua datanya ada. Cukup ya? Oke. Itu harus dia buktikan. Yang kedua, saudara Denis sudah membuat bahasa-bahasa, postingan-postingan terkait dengan pakaian-pakaian saya. Yang membuat foto saya, di sampingnya ada baju LV dan lain-lain. Dengan menyebut harganya Rp135.000. Ini penghinaan. Dan itu adalah menurut saya hal-hal yang sudah sangat mencemarkan nama baik saya. Yang ketiga, saudara Denis Charista dalam podcastnya, dalam Instagramnya, sudah kita simpan semua, itu menyebut saya sebagai rentenir. Ingat ya, sebagai rentenir. Dia menuduh saya sebagai orang yang rentenir. Kenapa? Dia telah memposting di Instagramnya perjanjian uang yang dipakai oleh Medina Zain kepada saya, ya. Dan itu dia menyebut di situ ada saya sebagai rentenir. Yang kelima, saudara Denis Charista secara sengaja telah mengolok-olok wajah saya di dalam Instagramnya. Ada membesar, ada mengecil, ya. Beda kalau saya bilang tahir khaili, Bang Hasman atau review, itu beda, ya. Ini sudah body shaming, bos. Ini sudah
sudah pencemaran kepada bodi seseorang. Kemudian melakukan kebohongan publik. Melakukan kebohongan publik dengan mengatakan sebagai wartawan. Yang terakhir, Saudara Denis Carista telah menghina saya sebagai advokat dengan menjadikan kertas somasi saya menjadi bungkusan gorengan. Inilah 7 poin yang akan dipertanggungjawabkan oleh Saudara Denis Carista. Karena itu, Denis, kau akan capek berurusan dengan saya dan silakan kau melangkah ke Sumatera Utara. Dan saya minta Bapak Kapolri, Bapak Kabareskrim, Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Dir Irwasda, Bapak Dirkrimum ataupun Dirkrimsus untuk serius menangani ini dan tidak dibawa ke Mabes Polri kasus ini. Karena ini lokusnya ketika saya baca itu ada di Sumatera Utara, tepatnya di Medan. Oke. Kemudian Saudara Samsul Caniago. Saudara Samsul Caniago itu sudah membuat pencabutan surat kuasa. Nih, saya bacakan ya. Pencabutan surat kuasa kepada yang terhormat Dr. Haji Razman Arif Nasution SHG PhD Advokat Negara Etelau di Ranlopom, tempat pencabutan surat kuasa tambahan. Dengan hormat, saya bertanda tangan di bawah ini nama, dengarin ya. Samsul Caniago, pekerjaan wira swasta, jenis kelamin laki-laki, alamat Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas. Berkaitan dengan surat kuasa tambahan nomor 163 tertanggal 2 Agustus 2021 antara Samsul Caniago dengan Dr. Razman Arif Nasution SHG PhD. Maka bersama ini saya memberitahukan selaku pemberi kuasa mencabut surat kuasa tambahan tersebut per tanggal surat hari ini. Hari ini tuh di sini disebut tanggal 7 Juni 2022. Oke ya. Kemari kalian fokus kalian. Adapun yang menjadi alasan saya mencabut surat kuasa tambahan tersebut adalah karena saat ini saya sedang mengalami kesulitan keuangan yang cukup pelik dikarenakan banyaknya persoalan yang saya alami. Jadi nggak ada hubungannya di situ dengan pekerjaan saya yang tidak selesai katanya, ya. Jelas ya, kalian bisa dengar itu ya. Nanti saya akan foto ini. Kemudian selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kantor hukum Dr. Razman Arif Nasution SHG PhD yang selama lebih kurang 10 bulan telah membantu saya dalam penanganan perkara saya selaku pelapor dalam laporan polisi nomor LP 125 SPKT Restabes Medan tentang dugaan tindak pidana penipuan. Demikian surat pencabutan surat kuasa yang saya sampaikan. Atas perhatian kerjasama diucapkan terima kasih. Samsul, hormat saya. Nih. Ada nggak di sini dia mengatakan saya meras-meras dia, nangis 30 juta, 4 juta, 1 juta, 40 juta, dan katanya saya mau mengasih uang dan macam-macam. Saudara Samsul, jangan pernah mau jadi alat orang. Saya minta ketika kau dipanggil, jelaskan yang sesungguhnya. Kalau kau jujur, adakah Hotman terlibat? Adakah Richard Lee terlibat? Adakah Denis terlibat? Adakah Farhad terlibat? Kalian semuanya kumpul. Saya tidak pernah takut dengan kalian semua. Jadi, kau harus bicara jujur, dan saya buktikan kata-kata saya. Itu ya. Kemudian sebelum saya selesai menyampaikan ini, lewat kesempatan ini juga saya telah membaca dan mendengar podcast Uya Kuya. Uya Kuya unsurnya menurut ahli, menurut teman-teman saya penegak hukum, menurut teman-teman saya advokat, telah memenuhi unsur untuk saya buat laporan polisi. Di antaranya, Saudara Uya Kuya telah secara sengaja melakukan, satu saja ya, saya kasih tahu ini, telah secara sengaja
memasang foto Dr. Ran saya ketika dia menginterview saudara Samsul Caniago. Dia tampilkan foto saya yang sedang memegang surat kuasa dengan Samsul Caniago. Dia tidak menyebut nama saya, tapi dia menampilkan foto saya. Maka jelas arahnya ke saya. Ini petunjuk hukum. Untuk saudara Uya Kuya ada 5 sampai 6 poin yang masuk unsur. Dan salah satu yang saya ingin sampaikan adalah bahwa dia mengatakan saya Razman Arif telah melakukan pemalakan atau malak etika, malak santun. Nah, untuk itu Uya Kuya, lewat kesempatan ini, saya lama menahan diri, maka saya beri waktu kau untuk meminta maaf secara terbuka kepada saya dalam waktu 4 kali 24 jam. Apabila saudara tidak melakukan itu, maka dengan berat hati saya akan melakukan laporan polisi kepada saudara. Tempat dan di mana itu akan saya sampaikan berikutnya. Itulah terkait dengan nanti Ibu komentari. Nanti Ibu komentari. Bu Ida pasti akan bicara. Untuk Uya Kuya, sebelum saudara saya buat seperti Dennis Carista, saya minta saudara minta maaf kepada saya dalam jangka waktu 4 kali 24 jam di depan media dan podcast saudara. Apabila tidak, saudara akan saya lakukan upaya hukum. Jelas ya? 4 kali 24 jam. Kemudian dari beberapa orang yang diundang, apa yang saya sampaikan tadi Uya Kuya, kau dengar ya? Kau salah satunya telah memasang foto saya, kemudian kau berbicara tidak menyebut nama saya, tapi kau pasang foto saya. Jelas arahnya ke saya. Kemudian kau telah menyimpulkan dengan mengatakan saya malak etika atau memalak santun. Memalak artinya sama dengan memeras, memaksa. Dan kau membuat judul yang sangat tendensius, mengatakan bahwa saya, silakan kau diskusikan. Jadi saya kasih waktu kau 4 kali 24 jam. Kalau tidak ya kau berurusan dengan hukum. Seperti yang saya lakukan kepada saudara Dennis Carista ini. Judulnya di Uya Kuya TV, menangis korban pengacara MZ habis-habisan dimintai uang terus sampai jual barang. Barang apa yang dijual? Malu saya pun mendengarnya. Sekelas saya 40 juta, mestinya kau malu. Tanda tangan ke saya itu miliaran, Pak. Tapi karena kau datang-datang menangis, dalam pengertian minta-minta tolong, nah, sampai kau datang, nah maka Samsul, kalau untuk kau, laporan saya bertambah. Kalau kau, tidak ada maaf. Kau berurusan dengan hukum dan tunggu pengembangannya. Yang terakhir, kepada saudara atau saudari Evi Susanti. Saudara Evi, saudara telah selesai urusan dengan saya. Saudara sudah ada perdamaian dengan saya. Ada buktinya, ada videonya, ada beritanya, ada fotonya. Saudara salah secara sengaja menebar ujaran kebencian kepada saya, memfitnah dan mencemarkan nama baik saya. Padahal begitu selesai urusan saudara dengan saya, maka kita sepakat untuk menutup semua yang terkait dengan urusan saudara dengan saya dan Bapak Gatot Pujonugroho. Karena saudara di situ mengatasnamakan diri saudara dan Pak Gatot Pujonugroho. Karena itu, sebagai istri kedua, saya nggak tahu kedua atau ketiga. Yang penting bagi saya tahu istri
istri tambahan. Karena istri pertama ada di Medan, setahu saya ya. Istri sah atau nggak sah saya nggak ngerti itu, tercatat atau nggak tercatat ya. Sebagai istri kedua, cukuplah bagi saudara dengan saudara mendekam dalam penjara 19 bulan. Tindak pidana, penyuapan dan atau korupsi. Karena itu saya minta saudara untuk juga meminta maaf kepada saya. Ya, meminta maaf kepada saya juga dalam jangka waktu 4 kali 24 jam. Kalau tidak, saudara Evi, saya akan ambil tindakan hukum terhadap saudara. Jangan dicangcin, Bu. Nanti fokus konsentrasi, Bu. Jangan layani dia. Biarin. Ya. Ya. Nanti. Jadi terkait dengan saudara Evi Susanti ini, saya sampaikan, saudara mengatakan bahwa penegak hukum itu menyebut, bahkan itu jelas mengarah kepada KPK. Kenapa memakai saya? Saya akan cross check kebenaran ini. Kalau sampai KPK benar, kenapa sampai saudara memilih saya sebagai pengacara? Apa urusan KPK mengintervensi pengacara? Itulah yang banyak saya rasakan, tapi saya nggak pernah ungkap. Dewa saudara, saya akan ungkap ada apa permainan. Jadi, saudara-saudara sekalian, ini penjelasan saya. Silakan, saya sangat kecewa Pak Hotman tidak ada di sini. Saya kira dia ada di sini, saya akan datang juga. Kami bisa silaturahim, berdiskusi panjang. Kalau dia banyak duit, bisa sewa private jet dong. Mungkin kan bisa saja. Saya juga rindu ketemu beliau. Saya datang. Jadi nggak lagi gini-gini bilang sama saya. Nah, saya kan datang, ini markasnya nih kan. Kalau ini dibilang markasnya, tapi ini kan kedai kopi nih kan. Ya. Jadi itu, saya kira itu dari saya. Silakan. Ada pertanyaan, Ya, nanti Bang, ditambahkan oleh Bu Ida. Kemarin kan udah sempat booking katanya Bang ya tempatnya. Tapi kok ini menjadi kisah karena kan tutup gitu Bang. Ketika Abang ini di sini. Saya tidak tahu. Saya datang ke sini lebih kurang pukul 4 sampai setengah 6 ya. Saya datang, setahu saya ini katanya buka dari pagi sampai jam 1 siang. Kalau itu Sabtu Minggu. Tapi sekarang tutup. Saya datang kemari, saya tanya. Saya survei, saya diskusi, ada tempat makanan lain. Ini adalah food court, terbuka untuk umum. Saya mau makan habis ini di sini. Karena itu saya undang teman-teman di sini untuk memenuhi janji saya bahwa saya datang ke Kopi John. Artinya apa? Kan dia bilang ini, si Dennis nih, semua sama di mata hukum. Betul Bang. Nah, Setuju. kalau Semua sama di mata sahabat hukum, polisi adalah bukan sahabat berarti masyarakat. boleh kita sesuka hati. Betul Bang. Nah, kau pertanggungjawabkanlah itu, ya. Betul. Cukup, oke? Cukup. Terima kasih. Dan saya akan cek kebenaran video dari saudara Dennis yang mengatakan uang 1 miliar itu di DP. Saya akan cek kebenarannya dengan tanda terima yang benar. Kalau ternyata itu palsu dan pihak showroom mengatakan itu benar ternyata palsu, maka showroom dan Dennis akan saya bawa ke ranah hukum. Tapi kalau asli Abang Ingat lunasin. ya, itu jelas telah merendahkan saya. Tapi kalau Ya, asli Abang lunasin ya Bang. itu saja. Saya tidak mau bersoal jawab dengan orang ini. Orang ini emang kenapa saya Bang? Ya, Saya silakan kenal di Abang. tanya dia. Itulah sikap Abangku saya. Saya ucapkan terima kasih. Silakan, ada pertanyaan Bang, lagi? tapi kemarin sempat ada penolakan nggak Bang saat booking? Tidak ada. Tidak ada. Ini ada orangnya sini. Kita makan di sini. Pak Johan, saya makan di sini. Ada videonya kan? Baik-baik aja tuh. Benar nggak Pak? Betul Pak. Nggak ada masalah. Cuma saya mau melihat. Kata Hotman, Kelapa Gading ini sudah jadi kampung Batak. Saya tahu sedikit sekali orang-orang Batak di rumahnya. Jangan merendah-rendahkan orang lah, ya kan? Tidak baik itu. Nggak boleh emang beda-beda Nah, orang. cukup ya? Tadi karena maunya konteksnya di videonya itu dapat penolakan itu perasaan abang gimana? Nggak ada. Bos, saya ini sudah bilang sama kalian, saya ini orang jual koran, jual rokok pinggir jalan, jual ayam. Cuma ayah saya bedanya dia ulama, ya, hafiz Quran dan saya dididik. Cuma dua kata ayah saya yang tidak boleh saya lawan. Orang gila dengan orang lapar. Tapi di luar itu lawan. Jadi apa yang saya peroleh hari ini itu karena Allah dan ikhtiar saya.
maka saya tidak pernah takut, bos. Ya, saya ini ketua badan hukum salah satu ormas terbesar kepemudaan dan masyarakat di Indonesia. Dan saya pengacara. Nah, saya sampaikan ya, pengacara keluarga besar Bapak Hercules Rosario Marsal. Saya pengacaranya. Ya, keluarganya, putranya, istrinya, dan organisasi GRIP yang beliau pimpin. Ya, jadi nggak usah cerita ini itu berasal dari sana, berasal dari sini. Saya ini lengkap sudah dalam hidup saya. Tapi nggak usah bawa-bawa ormas apa-apa sini. Tapi kalau dia coba-coba saya, menghalang-halangi, jangan, ya, ya. Oke bang. Oke. Ya, sebelumnya sudah ada. Apanya? Sebelumnya Saya tidak mau komentar. Saya juga alergi. Udah berisik-berisik gitu. Abang Apa katanya ini? saya adik abang. Berisik-berisik. Abang, ya? abang dulu sebelum bilang saya melaporkan adik sudah abang. melakukan somasi bang terhadap yang bersangkutan. Apanya? Sudah saya persoalkan tadi. Somasi saya dijadikannya bungkusan gorengan. Itu sudah ada di saya videonya, sudah diproses. Ini LP-nya, ya. Kalau Hotman kan kemarin bilang saya lapor di sini, nggak mau bilang-bilang. Kalau saya bilang, nih Polda, kalau mau tanya Kabid Humas Polda Sumatera Utara. Di mana tuh bang? Nah, biar sering dulu Denis ke Medan, kan bagus itu kan? Nih, Kenapa di Sumatera bang? kau baca nih. Kenapa di Sumatera bang? Tapi abang jadi pengacara saya bang ya. Ini ya, kau belajar hukum lah. Abang bela saya dong, saya kan adik Bagaimana abang. dia orang saya laporkan, kau mau saya Ya bisa penjarakan kan abang gimana sih pengacara. kau ini? Ya? Abang bela saya, Nih. saya aja bela abang. Ya, kok nangis kamu? Kok nangis? Nggak ada nangis bang. Terus, sudah. Cukup ya. Bang, kenapa alasannya melaporkan ini? Saya membaca ini di Sumatera Utara. Biar aku sering ke Saya Medan sedang ya berada bang. di Sumatera Utara. Undang-undang IT itu ketika saya baca di mana tempat kita lihat itu boleh. Ya. Bang, tapi tiketnya ditanggung nggak? Oke. Tiket pesawatnya. Ya. Bang. Terkait Cukup? dengan Bang Hotman sendiri, apa ada komunikasi nggak sebelum ingin kesini bang? Tidak. Cuma saya kan udah buat di Instagram saya. Yang menonton itu sudah hampir 50.000. Abang kenapa unfollow saya? Saya minta ke sana. Ya, cukuplah. Saya nggak suka sama kau. Kau kirim-kirim bunga. Saya mau tanya, kau kirim bunga ke saya ngapain? Aku suka sama abang. Saya nggak suka sama kamu. Ini anaknya. Ini anak saya. Malu. Coba lihat anak saya ini. Bandingkan. Sudah sebagai Bentar. Saya mau lihat. Saya mau kasih bandingan ya. Ini bukan body shaming ya. Ini anak kandung saya. Siapa Iya. namanya, Nak? Putri. Hai Putri. Saya mau tanya. Kalau saya dibanding Denis dengan anak saya ini, ya Allah, mata saya mengatakan anak saya jauh lebih cantik dan menarik daripada seorang Denis. Jauh ya Ya, bang, Nak, ya? jadikan anak abang. Bangga nggak punya ayah seperti? Bangga. Pingin punya ayah seperti Hotman Paris yang suka begini-begini, cewek-cewek di samping? Enggak. Oh, saya sih Orang mendingan begini Hotman. gimana, Nak? Perlu kita layani nggak ini? Nggak usah ya. Ayah maju terus. Oke. Semangat bang. Bang, sorry bang, usianya berapa bang? Anak saya ini sudah masuk SMA kelas 1. Pesantren ini. Nggak apa-apa. Saya bukan eksploitasi, ini masuk pesantren ya. Anak saya ini terdidik. Ya, saya udah bilang sama kalian. Nah, saya terlupa tadi. Salah satu unsur yang saya laporkan adalah daftar istri saya. Yang itu dikutip oleh Denis tanpa melalui sebutan ini dikutip dari mana. Emang iya bang? Itu hanya tulisan ketikan. 1, 2, 3 dan itu tidak sesuai. Oh. Di bawah baru dia bilang ingin daftar istri ke-8. Itu masuk unsur kemarin salah satu laporan saya. Jadi ada berapa? Bayangkan ya, Emang abang merasa? sampai jam 1 atau jam 2 dini hari saya menelaah ini dengan tim. Barulah LP kami diterima. Jadi bukan sembarangan. Ya. Oke? Ada berapa bang yang dilaporkan? Apanya? Terkait Denis. Yang dilaporkan ada apa aja? Ada 8 atau 7 barang bukti. Oke. Samsul Caniago itu ada 3 barang bukti. Nanti saya mesti Nah, ke Medan jadi bang. sekarang saudara Uya Kuya saya minta untuk 4 kali 24 jam itu untuk minta maaf. Cukup ya, Bu Ida silakan. Baiklah, saya menambahkan di sini. Saya sampai saat ini baru udah 60 umur saya, baru tahu ada orang seperti Denis. Awak seorang perempuan cantik, tapi luar biasa mulutnya. Berani menghina orang, merendah-rendahkan orang, mencek rumah orang, mencek harta orang, mencek istri orang. Kenapa diurus-urusan orang?
jika kalian menghina orang, kalian akan lebih hina dari orang yang kalian hina. Ibu, saya Ingat, hina. manusia tidak boleh Dia ini menghina pengacara sesama. saya. Ya, manusia Bu Ida tidak ini boleh pengacara saya. sesama menghina. Satu, yang kedua, Allah saja yang melahirkan kita tidak berani menghina dan membuka aib kita. Kenapa kita lakukan itu? Apa maksudnya? Ini maksudnya apa ya Bang? Apa kesampaiannya? Abang ngomonginnya apa maksudnya Bang? Tolong jangan diganggu. Bu Ida ini pengacara saya. Jangan diganggu. Ibu jangan tunjuk saya. Saya Ya, kan- kamu jangan diganggu. Jangan diganggu. Saya kan wanita. Wanita Ya, apa? kamu dalam Tangan rangka kita apa? begini. Iya, ibu kenapa marah-marah? Jangan diganggu. Kamu Jangan ini tunjuk pengacara saya. saya. Orang Ibu jangan tunjuk-tunjuk saya. Ini pengacara Jangan, saya. Jangan tunjuk-tunjuk aku. Jangan tunjuk-tunjuk. Cari masalah. Bisa ngomong baik-baik. Ini pengacara saya itu istri saya dari tadi menahan diri ya. Iya. Makanya Saya masih juga baik-baik saya sama masih Abang. syukur. Abang ngomong gini Tidak suruh tadi kamu di pergi. video. Ini dari pengacara tadi saya kau ya. mancing ya. Enggak ada Ya. mancing. Udah, biarin. Jadi- Silakan kalau kau mau preskon, silakan. Bu Elida Neti ini adalah kuasa hukum saya. Saya juga pengacara pelapor, dia juga adalah tim saya. Dia pengacara saya. Silakan Bu Ida. Saya kan juga mau mendengarkan Jadi saya pendapat. meminta kepada semua masyarakat di Indonesia agar bisa memilah dalam kehidupan bahwa di atas langit ada langit. Jangan terlalu euforia. Hari ini mungkin bisa dibayar, bisa diapain untuk mencari sensasi, untuk mencari hal yang harus tidak yang dibutuhkan. Mungkin dia butuh uang, mungkin dia butuh panggung, silahkan. Tapi jangan menghina orang dan merendahkan orang. Kita ini manusia, pasti di atas langit ada langit. Ada prestasi ya Bu. Satu saat pasti akan menjerit kesakitan. Kalian akan lebih hina daripada orang yang kalian hina. Itu pesan saya kepada Ananda Denis yang cantik, baik hati. Tapi Bang Asman juga hina saya. Nah, dalam hal ini saya demi Allah, demi Rasulullah, saya orang Muslim. Saya di luar biasa Allah ilalahnya hari ini bertemu dengan Denis. Saya dilihat dari TV, dia nggak begitu cantik, dia dari media. Ternyata dia lebih cantik yang aslinya seperti Makasih ini. Bu. Cantik sekali. Makasih Bu. Tapi hatinya kurang baik. Ibu tahu dari mana? Hatinya kurang baik karena mulutnya nyerocos mencari kesalahan orang. Saya mencari kebenaran. Percayalah, bukan Anda yang mencari kebenaran. Bukan penegak hukum. Bukan Anda yang mencari kebenaran. Cari kebenaran, pergi kantor polisi. Jadi dalam hal ini saya minta kepada Ananda Denis, tolong kontrol mulutnya, jaga diri. Kamu masa depannya masih panjang. Mungkin akan dapat kamu orang yang lebih baik ke depan. Mungkin kamu akan dapat orang yang akan lebih menjadi imammu ke depan. Amin. Nah, untuk itu jangan selalu mencari-cari kesalahan orang. Saya juga dicari-cari salahnya Bu. Nah, untuk itu saya lihat di posting rumah orang di Medan, di posting. Dan itu bukan rumah saya. bukan Salah rumah ya? rumah lagi. Jadi dihinanya, ini rumahnya, Masya Allah. Itu apa maksudnya merendahkan orang? Abang Bagaimanapun Rasman juga maaf suka ya, dengan aku. saya nggak nyangka Bang Rasman berambisi beli Lamborghini sampai 2. Nggak nyangka saya. Kenapa? Orangnya yang saya kenal low profile. Dia punya pulau di Batam. Dia kaya, tapi dia hidupnya sederhana. Dia berhitung dalam hidup. Dia tahu mana yang harus disumbangkannya. Lebih baik dia membangun musala-musala daripada dia umbar-umbar. Karena dia adalah orang yang mengerti apis Al-Quran. Sempurna tetap milik Allah. Amin. Belum terlambat. Sadarlah, wahai anakku, Denis yang cantik, yang dimuliakan Allah. Amin. Kamu Muslim? Bukan. Ah, mungkin dimuliakan oleh Yesus lah. Amin. Ah, mudah-mudahan kau ditunjukkan jalan yang benar. Amin. Apapun agama, kebenaran itu pasti disukai oleh agama kita. Betul. Tidak Amin. ada yang bisa. Kamu perempuan, saya anak saya sepantaran kamu. Amin. Nah, untuk itu sekali lagi saya sampaikan kepada Denis, jaga mulut, jaga etika, jaga hati orang lain. Jangan pernah kau lukai hati orang lain. Kau menjerit-jerit, istrinya ada, sudah menahan diri, anaknya menahan diri. Tolonglah nak, hargai orang. Tapi aku juga merasa dilecehkan. Ngomongnya begini Bang. Jadi ini
kami lagi ada preskon. Kamu datang seperti ini, mohon jangan terlalu arogansi. Ingat Ya, saya mau nanya ini maksudnya apa, Bu? apa? Ini video ini. Itu enggak itu Ibu kan ngomong pelecehan, ini juga termasuk pelecehan. Jadi kalau kamu mau cari itu pelecehan, Lapor kamu polisi. preskon sendiri, Lapor polisi. kamu lapor polisi. Aku mah nggak mau apa, banyak kerjaan aku, tukang bunga, banyak rangkaian. Oh, itu serta kamu. Berarti kamu hanya sekedar sensasi. Bukan, saya pembela kebenaran dan keadilan. Dari mana pula kamu membela kebenaran? Cukup, Iya. cukup. Sebentar, Bu Ida. Iya. Sudah selesai, Bu Ida? Ya mungkin itu ya. Iya. Pasti kena batunya. Iya. Kamu pasti akan kena batunya. Saya secara hukum akan jejal persoalan ini sampai titik yang terakhir. Itu pengancamannya apa bukan, Bu? Ini bukan ancaman. Habis apa? Saya akan lakukan secara hukum sebagai kuasa hukum Rasman Arif Nasution. Pengancaman bukan, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kasih minum boleh. Bang Rasman, ini kan adanya perselisihan sama Denis dan Uya Kuya, ini kan berkaitan juga dengan Sebenarnya saya nggak ada perselisihan sama anak ini. nah, ini kan ada berkaitan dengan media. Bayangin ya, Medina Zen sudah bayar 50 juta. So, apa masalah dengan dia? Ya masalah, Saya karena mau saya tanya. yang kenalin dia sama Dia Uya. bilang mencari kebenaran. Iya. Lah, dia sudah dibayar. Terus kok saya disenggol-senggol? Ini nggak Kenapa heran juga juga saya. ngatain saya Dengerin cadel-cadel? ya. Nah, jadi ini ranah ini biarkan berproses secara hukum. Melawan ini hanya dengan kedewasaan. Dan bayangin aja ya, istri saya masih menahan diri, anak saya menahan diri, sespri saya menahan diri, ajudan saya menahan diri. Ya, Saya sendiri juga menahan diri, Bang. bayangkan kan ya, anak saya kena koas. Kalau nggak sudah mau datang nih. Jadi saya bukan menjadikan anak saya di sini apa. Oh datang dampingi bukan. Dia sangat tidak nyaman saya diperlakukan oleh orang-orang yang tidak ada urusan dengan saya. Makanya dia minta datang. Itu saja. Anak saya paling kecil juga datang itu. Dia Ya udah nanya deh, gitu. saya nanya terakhir cukup satu ya. aja deh, Bang. Habis itu Sudah, saya pergi. cukup. Nanya satu deh, Bang. Ini maksudnya apa, Kamu mau Bang? preskon atau mau saya jawab aja? Kalau Mau saya mau jawab, saya kamu nanya. pulang. Tapi habis itu lihat Rambo ya. Hah? Lihat Rambo dulu, di depan Rambonya. Rambo ya, Bang. Lihat lah bangku saya. Memang Nih, Bang. Abang ini maksudnya pelecehan bukan sih, Bang? Kamu mau jawab? Mau saya Iya. jawab? Mau. Mana? Ini, Bang. Apa? Pecinta buah mangga kata Abang. Nah, terus salah. Bukan pecinta buah pepaya. kenapa? Itu konotasi maksudnya ke apa? Kok kau yang menafsir-nafsir? Iya, saya nanya makanya. Ah, Maksudnya makanya apa? kau tafsir sendiri. Ya, aku nanya makanya. Saya memang cinta buah mangga, di mana-mana saya makan buah mangga. Oh, itu konotasinya. Kalau masalah pepaya, sering saya, tapi jarang saya makan buah pepaya. Oh, enggak, jadi Mangga maksudnya- terus di rumah saya. Abang jangan marah-marah dong. Kok marah? Hmm. Itu kacamatamu jatuh. Oh iya, makasih Bang. Nah, kenapa? Terus mau ngomong apa lagi? Itu kan termasuk pelecehan bukan sih Ah, Bang? kau tanya aja, jangan tanya saya. Abang kan Tanya pengacara ahli saya. bahasa. Udah cukup ya? Kok saya pengacara, saya melaporkan kok saya pengacara. Iya lah. Datangi Hotman Paris, Itu Farhad Hotman. Abbas, supaya jadi pengacaramu. Nggak mau, saya maunya pengacaranya Udah Bang laporan Dasman. polisi. Ya pengacaranya Bang Dasman dong. Gimana pengacaranya? Saya melaporkan kamu kok saya pengacaranya. Ya kan saya adik Abang. Cukup ya? udahlah jangan dilayani gila. Oke, terima kasih. Jadi saya menghadirkan anak saya karena anak saya yang minta ya nak ya. Dia tidak mau ayahnya dikomentari setiap saat. Ingat ya, Uya Kuya waktu 4 kali 24 jam. LP sudah masuk 1, bahkan unsurmu saya lihat itu jauh lebih kuat. Tapi saya ingin kau minta maaf. Bu Evi, saudara juga saya minta untuk minta maaf. Samsul Caniago tidak ada maaf. Sama dengan Denis tidak ada maaf. Oke? Tapi Terima ada kasih bunyi dulu, warahmatullahi Bang. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Makasih Bang. Bang, lihat Rambo yuk Bang. Ayo lihat yuk Bang. Lihat. Saya udah bilang sama kalian, saya mau sama Denis ini, walaupun terpaksa hati saya, kalau lunas lambonya. Emang itu mahal dong Bang berarti. Nah, berarti nggak ada uang kau. Ya aku kan aku sebagai adik bantu Berarti belum Abang ada uang DP. kau. Biar Nggak Abang perlu bisa kau Rambo bantu. juga. Masa Abang nggak punya Rambo? Udah. Ya. Terima kasih Bang lampunya Bang. Cukup ya. Izin ya Pak. Bang, mau lihat dulu Bang Rambonya. Adik jauh-jauh. Lihat dulu Bang. Bang. Masuk ibu saya nggak waras. Skor tobi habis skor tobi.
Ambil sini. Bu, lihat kamu dong, Pak. Bang, jauh-jauh saya, Bang. Bang, lihat dulu, Bang. Udah nanti aja udah cukup. Lihat, Bang. Cukup keterangan saya. Thank you Bang ya. Yuk nanti. Ayo Bu Ida. Ayo Bu Ida. Bu Ida, mobil Bu Ida mana? Sana. Ayo berdiri. Enggak berdiri aja. Kita makan sop ikan. Pergi. Sop ikan batam. Ikan batam itu. Ambil Bu Ida. Ikan batam. Ya, saya akan persoalkan ini. Kalau sempat benar, maka showroom ini pun ikut melakukan kebohongan publik. Hati-hati bos, ya. Kalau ternyata uang itu tidak ada, karena di situ ada orang yang mendampingi. Cukup ya? Cukup. Nah, ini mau kamu ke siapa? Sama si Bunga. Saya periksa dulu ya. Bentar, nggak apa-apa. Saya periksa dulu. Bunga. Sebentar. Kenapa? Saya periksa dulu. Saya takut ada sesuatu. Apa bang? Nah, Takut apa bang? bentar ya. Tanya aja Bang. Takut apa? Ya, cukup. Sini. Takut apa? Foto. Kalau DP-nya benar diterusin Pak. Ya, nanti saya jawab. Cukup ya? Tapi kalau DP-nya benar Ini saya bawa ya. dilunasin ya Oke, bang ya? cukup ya. Bang, kalau DP-nya benar dilunasin ya bang? Oke? Udah. Makasih bang. Bajunya diganti-ganti, jangan ini terus. Iya oke, nanti ke meja. Makasih ya bang. I love you bang. Mana diperhati? Perlu saya telepon Hercules? Jangan. Ya, perlu saya telepon Bang Hercules? Jangan. Kamu mau coba saya? Tidak Pak. Perlu saya telepon. Ini melonya, udah. Udah.